Baiklah, temanya tadi Pak, kami mengangkat tentang pengaduan terhadap lambatnya pelayanan pertanahan. Dikisahkan ini Pak ya, ada seorang anggota DPRD yang datang ke kantor pertanahan, apa gitu. Dia itu marah-marah Pak, karena pelayanannya itu dianggapnya itu terlalu lama, sehingga dia itu merasa sangat marah. Dia mendatangi kantor pertanahan itu, kemudian dia marah-marah dan membuat jadi dia itu perhatian dari pemohon-pemohon yang lainnya. Pelayanan yang diajukannya adalah pelayanan permohonan pendaftaran pertama kali melalui pelayanan rutin. Beliau itu adalah seorang anggota DPRD yang mengeluhkan tentang proses pelayanan di BPN yang lama, biayanya yang mahal, dan juga kurang komunikatifnya petugas-petugas di front office dan juga petugas-petugas di kantor pertanahan. Alkisah pemohon tersebut mendatangi kantor pertanahan sambil marah-marah. Melihat keadaan tersebut, datanglah satpam atau security kantor dan menegur pemohon yang bersangkutan. Selamat pagi Bapak, selamat datang di kantor pertanahan. Apa yang bisa dibantu Bapak? Selamat pagi Bapak, ini kantor pertanahan ya Pak ya? Betul sekali Bapak. Saya gini Pak, saya langsung mau menghadap sama kepala kantor nih Pak. Maaf Bapak, ada kepentingan apa ya Pak ya untuk bertemu Bapak kan? Saya gini Pak, saya ini seorang anggota dewan Pak. Jadi saya bukan kapasitas saya harus ngomong sama Bapak sebagai security. Saya harus ketemu dengan kepala kantor Pak. Baik, mungkin mohon izin Pak, ada komplain atau keluhan Pak Gini terkait Pak, gini Bapak jangan ini banyak ngomong. Pengaduan saya Pak sudah 1 tahun, permohonan sertifikat saya Pak sudah 1 tahun, tapi belum keluar sampai sekarang Pak. Gini Pak, permohonan saya, ingat dulu, dengar dulu Pak, sudah 1 tahun Pak, Bapak belum diproses sampai sekarang, tidak ada informasi, saya tidak dihubungi, tidak ditelepon. Ini Pak, inilah banyak keluhan dari masyarakat Pak. Itulah tidak jelasnya kantor pertanahan ini Pak. Mulai dari segi biaya, lamanya, prosesnya. Gimana ini Pak? Kita ketemu siapa dulu ini Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Sebaik Pak, sebelumnya saya arahkan dulu Pak ke loket pengaduannya Pak ya. Mari Pak, saya tunjukkan jalannya sebelum bertemu dengan kepala kantor. Mari Pak. Ya, mari. Menanggapi pemohon yang terus tidak menerima penjelasan dari satpamnya, maka satpamnya mengarahkan pemohon tersebut ke loket pengaduan dan ditemukan dengan petugas front office. Dan petugas front office yang bersangkutan menjelaskan dan menanyakan apa yang menjadi permasalahan dari Bapak pemohon tersebut. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, ada yang bisa kami bantu Pak? Gini Ibu minta maaf dengan Ibu siapa ini? Saya Haikunisa Pak. Oh iya, saya dengan Zulham Ibu. Gimana Pak Zulham? Gini Bu, saya ini datang sebagai pemohon ya Bu, saya bukan datang sebagai anggota dewan, tapi banyak keluhan dari masyarakat Bu tentang pelayanan pertanahan di tempat Ibu bekerja ini sangat-sangat lama Bu prosesnya, terus biayanya juga Bu sangat besar. Terus yang kedua, tanah saya menurut teman saya informasinya sudah diukur dari setahun yang lalu, tapi ini sertifikatnya sampai sekarang belum keluar-keluar juga ini Bu, gimana ini Bu? Nah, saya ingin ketemu dengan kepala kantor lo, kok saya dikasih ketemu sama Ibu? Gimana ini? Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak mengurus ini sertifikat apa namanya? Sertifikat tanah saya Bu. Ya, bisa kami tahu Pak nomor berkasnya nomor berapa Pak biar saya cekkan Pak? Aduh Bu, saya lupa tadi bawa Bu nomor berkas berapa, berkas apa, yang jelas saya Bu. Tanah saya itu di Kelurahan Makmur, Kota Bersih. Jadi nama saya Zulham Baharudin. Coba dicek Bu, masa sekarang katanya sudah sistem digital apa masih tanya kiri kanan Bu berkasnya. Kan itu dengan nama kan sudah bisa itu Bu, gimana itu? Nah, berkasnya atas nama, mohon maaf tadi Pak Zulham ya Pak? Ya, dengan Zulham. Baik Bapak, saya cekkan sebentar ya Pak. Mohon menunggu sebentar Pak.
Kemudian pemohon tersebut dipersilakan untuk menunggu dan petugas front office berkoordinasi dengan petugas back office. Terima kasih Bapak sudah menunggu Pak. Bapak mohon maaf, sudah saya cek di aplikasi kami. Prosesnya baru masuk 2 minggu yang lalu Bapak. Sekarang sudah ada di seksi pengukuran Bapak. Begitu. Kok masih pengukuran, Bu? Coba lagi Bu dikomunikasikan sama back office-nya Bu di belakang. Gimana nih Bu? Kok saya hanya ketemu sama Ibu tanpa ada penjelasan? Ya, mohon maaf Bapak, di aplikasi kami tercatat permohonannya baru masuk 2 minggu yang lalu Bapak. Aduh, pokoknya Bu, saya nggak mau tahu siapa yang harus saya ketemu di belakang ini Bu. Saya nggak mau bicara sama Ibu. Saya kan ini Bu sudah bilang tadi, mau ketemu kepala kantor kok dihadapkan sama Ibu. Baik Bapak, kalau begitu Bapak silakan menunggu di ruang pengaduan kami ya Pak. Mari Pak, sebelah sini Pak, saya antar dulu Pak. Oh ya, oke. Sambil mengantarkan pemohon ke ruang pengaduan, petugas front office kemudian berkoordinasi dengan petugas back office mengenai permasalahan tersebut. Misi Pak Kasih. Ya, silakan. Pak, ini ada tamu Pak, pemohon. Katanya sertifikatnya itu, berkasnya itu udah dari satu tahun yang lalu Pak. Sudah saya di aplikasi KKP, baru masuk Ya, 2 minggu yang lalu. Tapi dia ngotot Pak, katanya udah dari tahun yang lalu Pak. ya. Saya sudah cek di aplikasi, masih ada di sisi pengukuran Pak. Oh iya, iya. Makasih. Namanya iya, ada di ruang pengaduan. Oh iya, sebentar saya cek dulu ke Kasubsi dulu ya. Pak Dito, bisa minta tolong cekkan berkas atas nama Pak Julam. Baik, menunggu Cekkan. sebentar, Pak Kasih. Ya, siapa petugas ukurnya? Cepat ya, saya tunggu. Siap, Pak Kasih. Izin Pak Kasih, lapor. Ya, Berkas pengukurannya sudah dilaksanakan 2 minggu yang lalu. Yang mengukur adalah Pak Fatrani Habib, Pak Kasih. ya. Laporan selesai. Terus masalahnya apa? Gini Pak Kasih, kayaknya si pemohon sampai saat ini belum ngasih gambar ukur kita. Makanya belum jalan-jalan Pak Kasih. Oh begitu. Ya. Ya, Laporan selesai Pak Kasih. ya. Oke, makasih laporannya. Siap Pak Kasih. Kemudian Kepala Seksi Pengukuran melaporkan hal tersebut kepada Bapak Kepala Kantor dikarenakan pemohon yang bersangkutan walaupun sudah disuruh menunggu di ruang pengaduan masih saja mengeluh dan menyebabkan kehebohan di antara pemohon-pemohon yang lainnya. Selamat pagi Pak Kakan. Pak Aji, silakan masuk Pak. Tunggu Pak. Ya, Pak. Iya, mohon izin Pak Kakan melaporkan ini ada anggota Dewan mau klarifikasi terhadap permohonannya. Sebenarnya menurut anggota Dewan ini sudah 1 tahun yang lalu, tetapi setelah dicek ternyata baru 2 minggu lalu didaftar. Jadi kayaknya ini bukan anggota Dewan yang daftar tapi lewat pengurus. Jadi sudah saya cek di aplikasi karena di pengukuran saya cek juga di Kasubsi dan petugas ukur ternyata masih di pengukuran dan permasalahannya ada kekurangan berkas, kelengkapan berkas. Dan kemarin kelengkapan berkas Pak, gambar ukurnya belum. Kemarin sudah ditelepon juga sama petugas ukur terkait kekurangan kelengkapan berkasnya, tapi pengurus tidak nyambung dengan pengurusnya. Jadi memang kontaknya ini kita berkomunikasi dengan pengurusnya, tetapi pengurusnya sepertinya tidak menyampaikan ke anggota Dewan ini. Jadi ini anggota Dewan ini komplain ke kita Pak. Mungkin itu Pak laporannya Pak. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih. Setelah melaporkan kepada Bapak Kepala Kantor, mengingat pada saat yang bersamaan Bapak Kepala Kantor sedang ditunggu untuk menghadiri rapat internal bersama dengan kasih sengketa karena kan ada permasalahan sengketa, maka Bapak Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran berkoordinasi dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk segera menemui pemohon di ruang pengaduan.
dengan disertai oleh petugas ukur dan juga kasubsi pengukuran. Pak Haji, berhubung saya masih ada kegiatan rapat, silakan suruh nunggu aja dulu. Mungkin Pak Haji nanti bisa koordinasi dengan seksi HP Pak Heru, langsung aja koordinasi. Tunggu aja deh di ruang pengaduan. Siapa akan? Nanti saya kesana sebentar lagi. Ya. Siap Pak Kakan. Sambil menunggu Pak Kakan selesai rapat, Kepala Seksi IP dan HAP mencoba untuk memberikan pengertian kepada Bapak anggota DPR yang bersangkutan mengenai permasalahan tersebut. Selamat pagi Pak Ilham. Ada yang bisa kami bantu Pak? Ya, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak siapa nih Pak? Saya Anji Pak, Kepala Seksi Pengukuran. Oh iya Pak. Begini Pak, saya dari tadi Pak ini sudah dipimpung kiri kanan Pak. Tujuan saya di sini kan harus ketemu kepala kantor Pak. Loh, dari depan security ke loket, dari loket ketemu lagi dengan office pengaduan, ini ketemu lagi dengan Bapak. Kepala kantornya di mana Pak? Saya ini Pak mau menjelaskan, hanya minta kejelasannya Pak. Sudah 1 tahun Pak, saya sudah membayar 15 juta ini Pak. Sampai sekarang ini belum selesai juga ini Pak permohonannya Pak. Ada apa ini Pak sebenarnya ini? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi memang sebelumnya kami mohon maaf Pak atas pelayanan kami, ini menjadi koreksi juga ke depannya. Jadi terkait permohonan Bapak, setelah kami cek dari di aplikasi memang baru didaftar Pak, 2 minggu yang lalu Pak. Jadi itu pun yang bermohon memang kuasa Bapak. Jadi Bapak memberikan kuasa ke seseorang untuk menguruskan di pertanahan. Nah ini kemarin sudah diukur Pak lapangan, tetapi memang ada kekurangan kelengkapan berkas Pak yang harus dipenuhi Pak. Jadi memang terkait dengan biaya Pak, memang kita sudah ada peraturannya Pak, PP 128 tahun 2015 Pak. Bapak bisa lihat di papan di loket Pak, depan office ada, sudah dipampang biaya pengukurannya berapa, lama pengukuran dan sampai penerbitannya berapa lama, sudah jelas di situ Pak. Bapak bisa cek sendiri. Tunggu dulu Pak. Gini Pak, ini kan informasi dari ajudan saya ini Pak, diukur oleh Sampah Patriadi. Ini kan sudah lama Pak diukur. Kok Bapak bilang tadi baru 2 minggu? Memangnya yang bantu ngurus saya kemarin itu memang baru daftar atau gimana nih Pak? Saya kan tahunnya sudah 1 tahun ini Pak mendaftar di kantor pertanahan ini. Iya betul Pak. Jadi memang itu baru daftar Pak, baru 2 minggu lalu Pak. Dan kami sudah mencoba Pak menghubungi Pak ke pengurus yang mendaftarkan Pak. Jadi memang kami sudah hubungi tapi ternyata tidak ada respon Pak. Dan kami sudah SMS dan tidak ada dibalas juga. Jadi mohon maaf Pak, nanti kelengkapan berkas ini segera dilengkapi, nanti sudah selesai, nanti akan dilanjutkan ke Pak Heru bagian hubungan hukum Pak. Nanti mungkin Pak Heru bisa menjelaskan Pak prosesnya Pak. Silakan Pak mungkin. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak Zulham, saya Heru Gunawan dari Seksi Hubungan Hukum. Jadi terkait terhadap permohonan Bapak ini sebenarnya masih ada proses lainnya Pak. Sekarang baru permohonan Bapak itu terhadap di pengukuran bidang. Nanti setelah pengukuran bidang selesai akan dikeluarkan oleh peta bidang. Setelah itu nanti akan ada lagi proses lanjutan, yaitu proses untuk panitiaannya. Jadi setelah nanti Bapak melakukan permohonan kembali terhadap panitiaannya, nanti dari seksi kami lagi Pak, dari seksi hubungan hukum lagi untuk melaksanakan proses lanjutannya. Tetapi perlu juga kami sampaikan kepada Bapak bahwa terhadap permohonan ini, terhadap bidang tanah yang Bapak mohonkan, harus sudah terpasang patok-patok bidang tanahnya Pak. Pada saat kami ke lapangan nanti akan kami lihat batas-batasnya, patok-patoknya, di mana saja patoknya. Jika seandainya patok tersebut tidak ada, mohon maaf Bapak, kami nanti mungkin tidak akan bisa menindaklanjuti proses permohonan Bapak.
terkait dengan mohon maaf juga sebelumnya terkait dengan biaya, nanti di panitia A juga ada biayanya Pak, sesuai dengan aturan yang ada di PPP 128 tahun 2015. Nah, nanti panitia A, tim kami petugas akan ke lapangan, nanti ada biaya transportasinya di sana, ada biaya akomodasinya di sana. Atau Bapak juga bisa menyebut petugas kami ke kantor. Setelah dilakukan pengecekan lapangan selesai, nanti mohon juga Bapak untuk mengantarkan kembali petugas kami ke kantor Pak. Mungkin itu informasi terlebih dahulu kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Nah, itu kan katanya Pak Heru ada biaya lagi. Artinya kan nanti Pak ada biaya lagi yang harus daftarkan di kantor pertanahan Pak. Terus Pak Heru bilang menurut Bapak, menurut Pak ini. Saya Pak pokoknya saat ini Pak saya hanya ingin ketemu dulu dengan Pak Kakan. Apakah pernyataannya Pak Nugroho dengan Pak Heru ini benar? Nah, pokoknya Pak saya ini sebagai masyarakat apakah harus bisa ketemu dengan kepala kantor atau gimana nih Pak? Supaya saya puas ini Pak. Kalau hanya informasi dari Bapak berdua, artinya kan kepala kantor juga seorang pelayan Pak, bisa turun ke bawah. Gimana Pak ini? Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa Bapak kepala kantor sekarang ada rapat Pak. Jadi beliau tadi kami juga sudah menyampaikan kepada beliau, memberikan informasi bahwa kami ditugaskan oleh beliau bersama dengan Bapak Nugroho untuk mendampingi, menemui Bapak terlebih dahulu. Nanti juga saya akan menyampaikan bahwa Pak Hamid, apakah Pak Kakan sudah selesai rapatnya Pak Hamid? Mohon untuk dikonfirmasi Pak. Siap, Pak kasih. Sebentar ya Pak, silakan minum Pak. Silakan minum Pak. Selamat pagi Pak Kakan. Pagi, ya masuk Pak Hamid, silakan masuk aja. Gimana? Pak, itu ada pemohon yang barusan Pak Dewan. ya? Yang dari Pak Dewan itu Pak, itu sedang masih bersitegang sama Bapak kasih 1 sama kasih 2 Pak. Oh gitu. Dan minta ketemu sama Bapak. Oke, kebetulan ini kan udah selesai Pak. Ya Pak. Kebetulan udah selesai nih rapatnya. Paling 2 menit lah saya turun. Siap. Suruh nunggu bentar, terus ngopi-ngopi dulu aja deh. Siap, saya sampaikan ke Bapak kasih 1 sama Bapak kasih 2 Pak. Oh iya, monggo Pak. Zulham, silakan diminum kopinya Pak Zulham. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf Bapak dari partai mana Pak? Partai Bulan Biru. Banyak sekarang berarti suaranya Pak ya. Partai Bulan Biru. Lapor Ya. Pak kasih. Bapak Kakan bisa ketemu sama Bapak Pak Zulham karena laporannya udah selesai. Mungkin sebentar lagi Pak Kakan turun Pak. Kasih Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Amin. Tak lama kemudian Pak Kakan pun datang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak Kakan. Waalaikumsalam. Monggo. Gimana? Ada kayaknya agak ini. Pak Zulham ini ya? Iya Pak. Dari Dewan Pak? Partai Iya mana Pak. nih? Perkenalkan dulu Pak. Saya itu Pak Zulham Pak, anggota Dewan. Saya datang iya. ini Pak sebagai masyarakat Pak. Tapi saya mendengar banyak keluhan dari masyarakat ini Pak. Tentang proses sertifikat yang lama, biaya yang tidak jelas, persyaratan-persyaratan yang banyak diminta. Ini tadi Pak sudah dapat penjelasan dari Pak Heru, terus penjelasan dari Pak Nugroho. Tapi gini Pak, saya ingin tahunya Pak, apakah benar apa yang disampaikan beliau ini masalah-masalah biayanya Pak? Karena saya tidak akan pulang Pak kalau belum ketemu dengan Pak Kakan ini sebagai pimpinan pucuknya di sini Pak. Iya. Saya sudah mengurus Pak sertifikat Pak, saya sudah berikan semua uangnya itu Pak, sama pengurus saya itu Pak 15 juta. Gimana nih Pak? Oke. Besar Pak itu 15 juta ya. Ya. Jadi gini Pak, tadi saya juga udah dapat ini laporan dari Pak Haji dan beliau menjelaskan bahwa berkas itu baru masuk sih Pak, baru masuk sekitar ya 2 minggu kemarin lah. Baru didaftar, sekarang udah diukur dan posisinya juga masih ada kekurangan GU. Jadi Pak Hamid ada, jadi kan juga gitu.
berkasnya kekurangan. Jadi sambil nunggu itu Pak, nanti tolong dilengkapin Pak Zulham ya. Dari partai mana Pak? Dari partai mana nih? Bulan Biru Pak, Bulan Biru. Oh, monggo gimana? Gini Pak, itu kan tadi dibilangnya kurang Pak, itu kan sudah saya berikan GU-nya sama Pak Patriadi Pak. Mungkin saya coba berikan keterangan dulu Pak. Pak Patriadi ini kan kemarin hanya minta GU-nya, tanda tangan apa, saya sudah berikan semuanya Pak, ini GU-nya sudah diukur. Gini Pak, maaf ya Pak, nyela dikit Pak, karena GU-nya belum sampai sama saya Pak. Bapak ngasihnya ke yang ngurus ya Pak, nggak ke saya langsung ya Pak. Dan harusnya kemarin kan gini Pak, setelah pengukuran kan GU sama gitu permasalahannya ya. Jadi GU sudah, jadi ini intinya ini Pak ya, Pak Zulham, Bapak itu tidak langsung ke loket, maksudnya Bapak tidak langsung ke kantor tapi melalui ajudan Bapak ya. Iya betul Pak. Jadi gini Pak, kami sarankan lebih baik lain kali nanti kalau ada kejadian lagi, kata memohon lagi, lebih baik Bapak datang langsung, jangan lewat calo Pak. Maaf, bukan calo, lewat ajudan. Jadi itu nanti pengukurannya berapa, terus panitianya berapa, itu sesuai dengan PNBP aja Pak. Itu ada PP 128 tuh tahun 2015, di mana sesuai permohonannya itu sesuai dengan luasan, nanti keluarnya berapa, ya itulah yang dibayar. Nanti ada juga biaya tuh yang ke lapangan, biaya ke lapangannya transportasi, akomodasi ditanggung oleh pemohon. Nah setelah itu nanti ada juga itu yang dari HP, dari seksinya Pak Heru, itu ada panitia A namanya Pak. Jadi di Dewan akan ada panitia juga, panitia anggaran. Kalau di kita panitia A itu menyeleksi berkas-berkas tanah, penyesuaiannya gimana dengan fisiknya, sesuai enggak surat-suratnya. Nah itu nanti datang juga ke lokasi tanah Bapak, jadi 2-3 kali itu nanti datang ke sana sidang, dicek semuanya. Kalau ada kekurangan ya nanti dilengkapin gitu Pak. Saya dengar tadi Bapak juga katakanlah membayarnya 15 juta, banyak kali itu Pak. Kalau PNBP nggak nyampe segitu itu Pak, paling pengukuran cuma berapa? Ngomong-ngomong berapa luas itu Pak? 1000 meter persegi Pak. 1000 meter itu kalau di aplikasi cuma berapa Pak? Nggak nyampe 1 juta itu Pak. Ini nanti Pak Amit ya, minta tolong Pak Amit, nanti ke loket tolong dicetakin dulu deh, itu perjalanannya nyampe mana kan ketahuan. Kalau memang nyampe pengukuran, nyampe GU nanti ketahuan. Bisa nggak kira-kira diestimasi ininya kapan? Ininya kan pasti bisa di aplikasi, karena di ini Pak Dewan, kalau BPN ini sudah online semua Pak Dewan, jadi pelayanan cukup di loket, datang udah selesai di situ. Udah gini Pak. Itu Pak. Maksud saya gini Pak Kakan, ini kan nanti yang dikatakan tadi sama anak buahnya Bapak, Pak Kasih ini, Pak prosesnya nanti jelas Pak. Apalagi nanti kalau saya sudah mendaftar lagi Pak, untuk apa saya kurang paham Pak sebagai masyarakat. Apakah nanti itu jelas mengenai biaya dan waktunya lagi Pak? Jangan sampai berlarut-larut lagi Pak. Iya Pak, jadi soal biaya itu ya sesuai dengan PNBP aja Pak, PP 128 2015. Dan waktunya itu pun juga sesuai dengan SPOPP, itu semuanya ada. Dengan catatan barang itu lengkap, maksudnya berkas-berkas Bapak itu lengkap. Gitu Pak, nanti bisa koordinasilah Bapak dengan ajudan Bapak. Langsung, kalau enggak langsung ke loket, nanti biar lebih cepat kita carikan solusinya. Cepatnya dilengkapin itu GU. Nah itu nanti kan panitia. Gimana Pak Amit, bisa minta tolong dicetakin itu aplikasinya biar Pak Dewan paham. Jadi gini Pak, tadi jadi yang dijelaskan sama Pak Kasih satu, yang kedua ini terima kasih banyak Pak, berarti sama Pak, yang minta maaf sebelumnya Pak. Iya. Karena tadi saya dalam kondisi emosional, jadi pemahaman tadi saya bagaimanapun dengan orang yang datang emosi Pak ya,
kemanapun ya. Entah saya sebelumnya minta maaf Pak. Penjelasan Bapak tadi sama dengan penjelasan Pak Kasih. Hanya saya pengennya langsung ketemu dengan kepala kantor. Karena saya sudah disambut dengan demikian. Terima kasih banyak Pak atas pelayanan kantor pertanahan Bapak. Semoga kedepannya kantor pelayanan Bapak lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Agar keluhan-keluhan masyarakat itu kami terima dengan baik tanpa ada lagi pelayanan yang tidak jelas Pak informasinya. Terus satu lagi nih, kebetulan ketemu sama Pak Dewan nih. Tolong juga gimana, Pak, nanti disampaikan juga kepada masyarakat kalau ngurus Pak, ngurus tanah, ngurus sertifikat, langsunglah datang ke BPN, ke loket, dijamin nggak ada pungutan. Sekarang udah semuanya online, sudah dunianya udah bebas sekarang, kebebasan udah full kita ini kan ya. Oh iya Pak. Tapi tolong juga tuh BPN, anggarannya dinaikkan itu Pak Dewan, kebetulan ya.